bahwa kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan pengen banget kamu dengan Tuhan itu mesra. Kamu dengan Tuhan itu dekat. Kamu dengan Tuhan itu bisa ngobrol. Kamu dengan Tuhan itu bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Mari kita naikkan pujiannya sama-sama. Jiwaku memuji namamu Tuhan, untuk segala bukti cintamu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang sepertimu. Jiwaku memuji namamu Tuhan, untuk segala bukti cintamu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang sepertimu. Oleh anugerahmu aku ada, ku tercipta untukmu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersamamu dan beri arti bagi sesama. Kita naikkan pujiannya sama-sama ya. Jiwaku memuji namamu Tuhan, untuk segala bukti cintamu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang sepertimu. Oleh anugerahmu aku ada, ku tercipta untukmu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersamamu dan beri arti bagi sesama. Oleh anugerahmu aku ada, ku tercipta untukmu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersamamu dan memberi arti bagi sesama. Lagi katakan yo, oleh anugerahmu aku ada, ku tercipta untukmu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersamamu dan beri arti bagi sesama. Sambil angkat tangan kita katakan ya. Oleh anugerahmu aku ada, ku tercipta untukmu Tuhan. Nikmati hidup ini bersamamu dan beri arti bagi sesama. Oleh anugerahmu aku ada, ku
tercipta untuk-Mu Tuhan. Nikmati bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Nikmati hidup ini, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Sekali lagi, nikmati, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Haleluya, haleluya. Kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami sembah, kami sembahkan. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti perbuatan-Mu, tiada yang seperti kuasa-Mu, tiada yang seperti kehendak-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Dan kami mau nikmati hidup bersama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah segala jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau hidup kami bertuhan, bukan hanya beragama. Karena kami tahu kalau kami bertuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong dan membuka jalan. Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan mengatur, Tuhanlah yang akan berkuasa, Tuhanlah yang akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kami. Dan apapun yang Tuhan lakukan, semuanya pasti indah, semuanya pasti terbaik. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada jalan-jalan Tuhan yang salah. Dan hidup kami pasti berbahagia. Tapi kalau kami yang pilih jalan kami yang pilih cara kami, cara kami belum tentu benar, cara kami belum tentu baik, cara kami belum tentu sempurna Tuhan. Itu sebabnya kami bisa gagal, kami bisa gagal, kami bisa jatuh, kami bisa salah, kami bisa error, kami bisa hancur dan binasa. Haleluya. Hanya karya-Mu, megahnya kasih-Mu, tak ada kata dapat
melukiskannya. Semua yang ku terima, semua yang ku bisa, itu semua hanya karena anugerah darimu Bapa. Semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerahmu ku jadi luar biasa. Ku kan terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerahmu kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Naikkan pujian sekali lagi, kata indahnya karyamu, indahnya karyamu, megahnya tak ada kata dapat melukiskannya. Semua yang ku bisa, itu semua darimu Bapa. Semua membuatku terpesona, semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerahmu ku jadi luar biasa. Ku kan terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerahmu kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Yuk berdiri sama-sama katakan, aku hanyalah manusia biasa, karena anugerahmu ku jadi luar biasa. Ku kan terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerahmu kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Sambil angkat tangan kita katakan sekali lagi, aku hanyalah manusia biasa, karena anugerahmu ku jadi luar biasa. Ku kan terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerahmu kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Ku mempunyai hidup, ku
Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan. Sekali lagi. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku punya Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang baik, kami punya Bapa di surga. Kau yang angkat kami terus naik dan tidak turun, dan Engkau yang terus membuat kami jadi luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini nyanyian kami, pujian kami bagimu. Biarlah nyanyian pujian ini semakin menguatkan iman kami, dan kami membuat semakin rindu Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan lewat firman Tuhan, renungan singkat ini kami mau mengerti Tuhan, agar kami tahu di dalam tangan Tuhan hidup kami sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk yuk. Coba kita buka Kejadian pasal yang kedua. Ayatnya yang dari ayat yang ke-7 saja ya, dari ayat yang ke-7. Boleh? Sudah ketemu? Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia ya dari debu tanah, terus dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini perhatikan teman-teman di sini. Ya, perhatikan ya. Lihat cara Tuhan memperlakukan kita manusia. Cara Tuhan mendesain dan menciptakan kamu dan saya beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Tahu nggak bedanya apa? 1, handmade. Buatan tangan Tuhan membentuk. Saya tanya sama kalian, ngelukis pakai cat, ya, lukisan yang pakai cat sama ngeprint, kira-kira lebih artistik yang mana? Lebih berkualitas yang mana? Dan lebih mahal yang mana? Kenapa cat? Oke. Ya. Right? Betul nggak? Handmade. Makanan cepat saji. Ya. Yang udah bumbu-bumbu segala macam udah jadi itu. Terus sama chef, master chef ya, atau seorang juru masak yang masak. Dia racik sendiri ya, dari awal bahan bakunya dari mentah terus jadi. Kira-kira rasanya lebih mantap yang mana? Chef ya. Apalagi dia jago masak, tangannya itu loh. Ini kalau misalnya ya, kita ini dikasih Indomie ya. Sama-sama Indomie ya. Ini kan Indomie kan tinggal apa? Seduh doang ya. Tapi saya berani jamin loh, di antara kalian ini kalau suruh masak Indomie pasti ada yang nggak enak. Bener nggak? Iya kan? Coba saya tanya nih, coba kamu bikin Indomie sendiri sama kamu pergi beli Indomie ke pinggir jalanan atau ke kaki lima atau ya warung-warung yang
roti bakar ada Indominya, rasanya lebih enak mana? Itu makanan yang handmade semua tuh, mereka kan bikin sendiri ya. Ya kan? Ya memang bisa juga kita bikin enak, tapi buatan tangan itu spesial. Amin. Ya. Tangan Tuhan membentuk hidup kamu. Karena buatan tangan unik loh. Itu mahakarya yang terbesar. Sadar gak kamu ini buatan tangan Tuhan? 1, 2. Dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 ini. Kita lanjutkan ya. Bukan hanya kamu handmade-nya Tuhan. Tapi yang kedua di sini ada kata yang penting sekali, apa itu? Kita terusin yuk, baca lagi ayat 7. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu, nah ini ada dari mana kita dibentuknya? Debu tanah. Ingat ya, kita ini debu tanah. Asal kita dari debu tanah. Jadi kalau suatu hari kalian nanti jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi orang pinter, jadi orang sukses, ya, kamu punya rumah, mobil mewah, punya fasilitas mewah, tolong coba bilang begini, meskipun ini mobil saya, ini rumah saya, ini kepintaran saya, ini ijazah saya, ini pangkat saya, ini kedudukan saya, tapi saya ini debu tanah. Tahu nggak supaya apa? Supaya kita ini jangan sombong. Jangan congkak, mentang-mentang sudah hebat, kaya, sukses, berhasil, ya, lebih hebat dari papa mamamu, lebih hebat dari guru-gurumu, lebih hebat dari dosenmu, lebih hebat dari bosmu. Engkau bisa maju, engkau bisa hebat dari teman-temanmu, engkau lebih sukses, engkau lebih kaya, lebih jaya, lalu kita sombong. Gimana supaya jangan sombong? Debu tanah. Tahu nggak kenapa Tuhan juga menciptakan kita debu tanah? Tanah ini debu sesuatu yang sangat murah, rendah, lemah, sesuatu yang ya mudah untuk habis, mudah untuk disingkirkan, betul nggak? Kayak nggak terlalu berarti sekali. Itu bicara soal apa? Di hadapan Tuhan, kita ini debu tanah. Anda dan saya, sehebat apapun, sekuat apapun kita, debu tanah. Yang terakhir, kita lihat. Yang terakhir apa? Di sini dikatakan, Tuhan membentuk kita manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini yang terakhir. Kamu dan saya bisa hidup. Hidup ini ada dua. Satu, kita makhluk hidup. Makhluk hidup, hewan-hewan itu, tanaman-tanaman itu makhluk hidup nggak? Malaikat-malaikat makhluk hidup nggak? Tapi bedanya malaikat hidup sama kamu dengan saya apa? Kamu dikasih hembusan nafas dari mulutnya Tuhan, dihembuskan ke hidungmu. Itu orang kalau menghembuskan nafas, ke hidung itu kan nempel dekat, betul nggak? Betul nggak? Gak mungkin dong saya menghembuskan ke hidung Michael dari jarak jauh, yang menyembuskan dari jarak jauh, yang nggak bakal nyampe. Makanya lihat dekat antara hidung dengan ya Tuhan nafas itu dekat. Artinya kalau kamu mau hidup, lebih hidup, dan hidupmu berbeda, hidupmu jadi berarti, hidupmu jadi berguna, hidupmu jadi bermakna, tidak ada cara lain. Kamu membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Kamu membutuhkan hubungan yang dekat, sedekat seperti seorang mau ciuman ya, nempel ya antara mulut sama hidung. Intimasi dengan Tuhan. Halo? Dan satu lagi yang jangan lupakan, sumbernya dari Tuhan, nafas dari Tuhan. Kalau Tuhan yang jadi sumber hidup kita, dialah jadi alasan kita hidup, dialah jadi alasan kita untuk kuat, dialah jadi alasan kita untuk memberikan prestasi, memberikan hidup yang berarti demi untuk Tuhan. Sumbernya dari Dia. Maka saya percaya hidup kita akan jadi hidup yang berarti. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.
Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, kami bangga, kami dibentuk langsung oleh tangan Tuhan. Kami mahakarya yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat indah, sangat-sangat agung. Kalau mahakarya buatan tangan manusia saja begitu bernilai tinggi, apalagi kami Tuhan. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa kami ini adalah debu dan tanah. Supaya kalau kami bisa jadi orang hebat, kami bisa berhasil, kami mampu, kami bisa. Apapun yang kami miliki, kami punya. Kami mau katakan, kami ini hanya debu dan tanah. Sehingga kami tidak jadi sombong, congkak. Kami debu dan tanah itu tanda bahwa kami lemah, kami tak berdaya. Kami begitu mudah dihempaskan, mudah disingkirkan. Tuhan, biarlah di hadapan Tuhan kami tetap debu dan tanah. Karena kalau Engkau yang bertindak Tuhan, siapa kami ini? Apa yang bisa kami perbuat? Ingatkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Hidup kami adalah hembusan nafas Tuhan. Nafas-Mu yang Kau hembuskan ke hidup, itu menandakan kami menjadi manusia makhluk hidup satu-satunya yang begitu dekat dengan Tuhan. Punya akses, punya kesempatan yang sangat dekat dengan Tuhan. Lebih dari makhluk hidup yang lain, bahkan lebih dari para malaikat. Kami bisa nempel, kami bisa lekat, kami bisa bersahabat dengan Tuhan. Kami bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kami bisa jatuh cinta dengan Tuhan. Kami bisa intim dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Bahwa kami ini sumbernya dari Tuhan. Jangan pernah kami lupakan dari mana kami berasal. Engkaulah asal hidup kami. Dan Engkaulah untuk alasan kami kembali. Ini kami Tuhan, kami angkat tangan kami. Kiranya Tuhan terus Engkau ingatkan kami, kami debu dan tanah. Terus ingatkan kami supaya kami ini lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Engkau alasan kami hidup, Engkau alasan kami Tuhan berjuang, Engkau alasan kami untuk berkarya Tuhan. Kami ingin hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Semua datang dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu Tuhan. Biarlah kekristenan kami bukan Kristen ikut-ikutan, bukan karena Kristen keturunan, bukan karena Kristen pilihan perasaan kami, tapi karena kami sadar betul kami dipilih Tuhan. Tuhan yang memberikan anugerah-Mu, Tuhan yang memberikan anugerahnya bagi kita. Karena Tuhan yang mengasihi kami, karena Tuhan yang mencari kami, karena Tuhan yang memilih kami. Dan kami percaya pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dan kami berdoa, kami mau tunjukkan, kami mau buktikan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Berkati sekolah kami KKM Tuhan. Berkati yayasan ini, berkati guru-guru kami, berkati seluruh karyawan, office OBAY, TU Tuhan, dan semua unit TK, KB, SD, SMP, SMA di tempat ini. Dalam nama Yesus. Shalom Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan mengalir di tempat ini. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati dan menyertai apa yang kami lakukan, kerjakan. Supaya semuanya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam penyertaan, keteladanan ajaran Yesus Kristus. Terimalah berkat dalam penghiburan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu, kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.